Perkenalkan, saya Dr. Gigi Ardi Lesmarpaung. Oke, saya akan jelaskan sedikit yang perlu kita perhatikan dari yang pertama, sikat gigi. Sikat gigi itu kita udah tahu semua ya. Seperti ini. Sikat yang baik adalah dia bulu sikatnya lurus, ya, lurus dalam arti dia tidak mekar, gitu. Kalau misalkan sikat gigi ini sudah mekar, itu berarti sudah waktunya untuk diganti. Mungkin sekitar 2 atau 3 bulan pemakaian, sikat gigi itu sebaiknya sudah diganti, gitu. Nah, untuk ukurannya yang pastinya untuk anak-anak dan juga dewasa itu berbeda ukurannya. Ya, anak-anak ukurannya lebih kecil. Dan kemudian untuk variasi, misalnya ada yang bentuk bulu sikatnya agak tinggi di depannya dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada penelitiannya lagi, dan itu ada penjelasan yang lebih panjang lagi. Tapi pada intinya adalah bulu sikatnya jangan sampai mekar, dan untuk ukurannya yang dewasa lebih besar dan untuk anak-anak yang lebih kecil. Kemudian untuk pasta gigi yang baik sekarang rata-rata sudah cukup baik yang ada di pasaran, ya. Yang perlu kita ketahui adalah pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, biasanya di dalam kemasan pasta gigi ini ada tulisannya yang ingredients-nya atau kandungannya di sini tertulis sodium fluoride. Nah, itu adalah fluoride, gitu. Nah, itu udah cukup baik untuk digunakan sebagai pasta gigi. Kenapa fluoride? Karena gigi ini terdiri dari 3 kandungan. Yang pertama kalsium, kemudian fosfat, dan fluor. Yang paling banyak sebenarnya adalah kalsium. Tetapi lapisan yang melapisi gigi itu namanya fluor. Jadi dia yang paling luar, dan itu dengan kita memakai pasta gigi yang mengandung fluor, itu dia bisa melapisi bagian luar gigi sehingga tidak mudah berlubang, gitu. Kemudian yang ketiga, obat kumur, ya. Banyak jenis obat kumur yang beredar di pasaran, itu baik-baik saja untuk digunakan tergantung selera. Tapi kalau saya lebih memilih atau lebih dianjurkan juga oleh para dokter gigi menggunakan obat kumur yang tidak mengandung alkohol. Ya, ini mungkin bisa dilihat ya. Sini ada tulisannya alcohol free. Nah, kalau saya lebih menyukai yang alcohol free, gitu, karena alkohol ini bisa membuat mulut juga menjadi kering dalam pemakaian jangka panjang. Tapi bila mau digunakan yang mengandung sedikit alkohol saja, itu lebih baik, gitu. Tapi kalaupun di pasaran juga tidak mendapatkan, tidak masalah untuk memakai obat kumur yang mengandung alkohol. Tapi biasanya sih alkoholnya nggak cukup banyak. Nah, obat kumur ini sendiri boleh dipakai setiap hari dengan syarat kalau memakai setiap hari tidak boleh lebih dari 14 hari. Jadi misalnya berturut-turut nih, setiap hari memakai obat kumur itu maksimal 14 hari. Kenapa? Karena tujuan dari obat kumur ini adalah untuk membunuh bakteri yang ada di dalam mulut. Nah, bakteri yang ada di dalam mulut ini tidak hanya yang dibunuh ini, maksudnya bakteri ini tidak hanya ada yang bakteri yang jahat, tapi ada juga bakteri yang baik untuk tubuh kita, untuk enzim dan untuk pencernaan. Nah, bakteri yang jahat maupun yang baik ini juga dibunuh oleh obat kumur ini. Jadi obat kumur ini tidak hanya membunuh yang jahat saja, yang baik juga dia bunuh, gitu. Dan apabila dalam pemakaian jangka panjang, bakteri yang mati itu banyak di dalam mulut, itu akhirnya akan menimbulkan jamur, gitu. Jadi maksimal pemakaiannya adalah 14 hari bila dipakai setiap hari. Ya, demikian penjelasan dari saya. Gimana? Semoga terjawab ya pertanyaannya. Tapi bila ada pertanyaan bisa komen di bawah. Dan bila ada topik yang ingin dibahas bisa info ke kami.
Dan jangan lupa untuk nge-like, kemudian share, dan subscribe YouTube channel kita yaitu Golans Dental Care. Oke, sampai jumpa.